Semangat pagi remaja sehat! Pernahkah mendengar tentang narkoba? Ternyata, narkoba bukan singkatan dari nasi rames kopi bakwan ataupun narik kolor babe, melainkan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang jika diminum, dihirup, maupun disuntikan pada penggunanya, baik itu dari tumbuhan ataupun bukan, sintetis ataupun semi-sintetis, bisa menyebabkan efek ketergantungan. Awalnya narkoba dikenal pertama kali oleh bangsa Sumeria dari tumbuhan opium atau candu, dan mereka menyebut dengan fulgil atau tumbuhan yang menggembirakan. Disebut tumbuhan yang menggembirakan karena menimbulkan dua efek. Yang pertama adalah efek kantuk, dan yang kedua adalah efek meredakan nyeri atau sebagai pereda nyeri. Oleh karena dua sifatnya itulah, narkoba digunakan dalam dunia pengobatan, medis, terutama pembedahan untuk pembiusan pasien yang akan operasi. Bahkan tahun 330 sebelum Masehi, bangsa India dan Persia menggunakan candu untuk jamuan makanan dengan tujuan relaksasi agar tamu-tamunya menjadi lebih rileks. Namun sayangnya, narkoba saat ini banyak disalahgunakan, terutama di kalangan remaja. Hasil survei Badan Narkotika Nasional atau BNN tahun 2016 menyimpulkan bahwa 4 dari 10 remaja mengkonsumsi narkoba. Narkoba yang paling banyak dikonsumsi dan pertama kali digunakan adalah ganja dan menghirup lem karena harganya yang murah. Penyebab utama tidak lain adalah pengaruh teman sebaya sehingga penasaran, coba-coba, dan konsumsinya bersamaan dengan hisapan rokok. Padahal dari segi kesehatan, narkoba memberikan dampak bagi kinerja otak dan saraf pusat karena depresan, stimulan, dan halusinogen sebagai 3 metode kerjanya. Sebagai depresan, contohnya putau, narkoba menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas sistem fungsional tubuh sehingga pengguna mudah mengantuk. Oleh karena itulah, pengemudi kendaraan jika mengkonsumsi bahan ini bisa menyebabkan kecelakaan. Sebagai stimulan, contohnya sabu-sabu dan ekstasi, narkoba meningkatkan kegairahan, meningkatkan kesadaran, sehingga pengguna sulit tidur, insomnia, terus-terusan gembira, atau dalam bahasa gaulnya, nge-fly. Terakhir, sebagai halusinogen, contohnya ganja, narkoba menyebabkan khayalan, rasa bingung, linglung, bahkan bisa mengakibatkan bunuh diri karena halusinasinya. Dampak lain dari narkoba, contohnya perubahan sikap dan perilaku. Menjadi lebih arogan, emosional, dan temperamental. Sedangkan dampak ekonomi tentunya menghabiskan banyak uang. Kabarnya, harga narkoba bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Yang tentunya bagi anak kos bisa membeli cilok segerobak atau Indomie 1 kardus untuk stok 1 bulan. Selanjutnya gangguan hormon rasa senang yaitu dopamin dan endorfin. Misal seorang remaja, sebut saja Mawar, mengkonsumsi narkoba 0,1 gram. Otak mengeluarkan perintah agar memproduksi hormon rasa senang tersebut sesuai 0,1 gram, namun lain waktunya tidak cukup untuk rasa senang 0,1 gram tersebut. Otak memerintahkan untuk menghasilkan 0,2 gram agar hormon senang lebih banyak dikonsumsi. Itulah yang menyebabkan kecanduan. Dampak virus pun tidak kalah penting. Hepatitis B dan C dapat menular melalui darah. Hal ini beresiko bagi pengguna narkoba suntik terutama saat jarum yang digunakan tidak steril dan bergonta-ganti. Sedangkan bagi wanita, kelainan endokrin yang terganggu mempengaruhi siklus menstruasi sehingga reproduksi terganggu. Lalu sobat remaja Indonesia yang berbudi luhur penerus bangsa, bagaimana sih caranya mencegah agar tidak terjemus ke dunia narkoba? Tentunya edukasi tentang pencegahan narkoba tidak hanya PR orang tua saja, namun remaja juga sangat bisa mencari informasi dan konseling dari sumber yang terpercaya. Seperti kuis ini, komunikasi yang lancar terhadap orang tua juga tidak kalah penting. Di
Tidak usah malu dibilang anak mami, justru arahan yang baik dari orang tua bisa membantu kegalauan yang melanda. Pendekatan agama, harapannya dengan dalam agama, ajaran baik dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi pelajar tentunya bisa banyak melakukan hal positif. Selagi masih muda, bagi yang hobi banget belajar nih, boleh nih pergi ke perpustakaan, membaca satu rak buku sehari, atau bagi yang hobi bermusik, sangat bagus untuk melampiaskan emosi agar tidak galau. Yang suka olahraga bisa nih jadi kapten basket, siapa tahu banyak cewek yang terpesona. Nah, tentunya jangan sia-siakan masa muda dan duit masa muda hanya untuk rokok dan narkoba. Dekatkan pada si dia sang pencipta, dia orang tua kita, dia si dia beneran, atau dia siapapun versi masing-masing. Karena aku remaja sehat.